Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TVmu dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Agita Tricahyani. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Agita Tricahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal selenggarakan pengajian Hari Bermuhammadiyah. Dihadiri oleh seluruh warga Muhammadiyah Kabupaten Tegal bertempat di Aula Indoor SMK Muhammadiyah Lebak Siu. Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Tegal selenggarakan pengajian Hari Bermuhammadiyah atau HBM Kabupaten Tegal. Dihadiri oleh Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau LPCRPP Muhammadiyah selaku pembicara, Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Tegal, Camat Lebak Siu, jajaran Forkompimcap, serta seluruh warga Muhammadiyah beserta Ortomnya se-Kabupaten Tegal. Acara yang berlangsung dengan antusias ini dihadiri oleh berbagai elemen Muhammadiyah di Kabupaten Tegal, termasuk cabang, ranting, dan lembaga-lembaga di bawah naungan Muhammadiyah. Kegiatan HBM ini menghadirkan narasumber utama yakni M. Jamaluddin Ahmad, Ketua LPCRPP Muhammadiyah. Jamaluddin memberikan arahan terkait pentingnya peran penting sebagai benteng moral masyarakat. Ia menegaskan bahwa ranting-ranting Muhammadiyah harus menjadi garda terdepan dalam menjaga akhlak dan moralitas masyarakat di lingkungan sekitar. Acara HBM ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan penguatan, tetapi juga sebagai momen untuk merefleksikan kembali visi dan misi Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan zaman. Saat sesi diskusi, peserta diajak untuk saling bertukar pikiran mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan peran sosial Muhammadiyah di masyarakat, termasuk pengembangan ekonomi lokal, pendidikan, dan penguatan spiritual. Sebagai organisasi yang telah berdiri lebih dari 1 abad, Muhammadiyah terus berkomitmen untuk beradaptasi dan berinovasi dalam memberikan manfaat bagi umat. Dengan semangat persatuan dan pengabdian yang kuat, Muhammadiyah Kabupaten Tegal berharap ranting-rantingnya dapat tumbuh menjadi benteng moral dan pusat pemberdayaan yang tangguh di tengah masyarakat. Sekretaris PDM Kabupaten Tegal memberikan pesan kepada seluruh cabang dan ranting yang hadir. Ia menekankan pentingnya semangat untuk terus bergerak dan memberdayakan masyarakat. Menurutnya, cabang dan ranting harus menjadi pionir dalam menginisiasi program-program yang bisa memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Bahwa mengatakan ranting itu penting, Muhammadiyah cabang itu berkembang, dan masjid harus makmur. Saya atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal juga berpesan kepada warga Muhammadiyah Kabupaten Tegal, khususnya di ranting dan di cabang, bahwa kita harus tetap istiqomah, semangat terus dalam berjuang di dalam menegakkan kalimatullah lewat ranting dan cabang di masing-masing cabang dan ranting. Karena itu, sekali lagi atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, saya mengucapkan kepada semuanya untuk bersama-sama mari kita berjuang bersama-sama di Muhammadiyah melalui ranting, cabang, dan daerah supaya Muhammadiyah di Kabupaten Tegal bisa memajukan masyarakat Kabupaten Tegal. M. Jamaluddin Ahmad selaku pembicara dalam pengajian HBM yang juga Ketua LPCRPP Muhammadiyah menyampaikan bahwa ranting Muhammadiyah di tingkat akar rumput memiliki peran strategis sebagai benteng moral masyarakat. Dalam kondisi sosial yang kompleks seperti saat ini, ranting harus mampu berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin sehingga mereka dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat sekitar. Jadikan Muhammadiyah ini menjadi tempat untuk membahagiakan diri kita dan orang lain. Mari kita jadikan Muhammadiyah itu untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk umat. Agar kita mampu memberi manfaat, membagikan kebahagiaan, maka ranting-ranting diisi oleh mereka-mereka yang hatinya gembira, hatinya ikhlas dalam bermuhammadiyah. Kita jadikan ranting sebagai tempat-tempat untuk membina diri kita menjadi orang-orang pengikut Rasulullah Muhammad SAW, Muhammadiyah, agar kita bisa menggembirakan orang lain, membahagiakan orang lain, mencerahkan orang lain, memberdayakan orang lain, sehingga Muhammadiyah menjadi sebuah gerakan yang memberikan yang terbaik untuk negeri, memberikan yang terbaik untuk umat Islam
dari kelompok apapun, bahkan bagi mereka yang berbeda agama dengan kita. Ranting itu penting, cabang harus berkembang, kemudian masjid makmur memakmurkan, Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Jadikan ranting menjadi tempat benteng moral bagi masyarakat, jadikan ranting dan masjid Muhammadiyah benteng moral masyarakat, jadikan ranting, cabang dan masjid-masjid Muhammadiyah menjadi solusi bagi persoalan umat. Maka masjid, dari masjid kita bangkit, masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Mari kita mulai dari keluarga kita masing-masing, kita makmurkan masjid-masjid Muhammadiyah. Kalau kita memakmurkan masjid, maka Allah akan memakmurkan kita semuanya. Acara Hari Bermuhammadiyah juga dimeriahkan oleh stand UMKM warga Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Faizal Jamaluddin Riza Awal Novanto memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Al-Mukmin Muhammadiyah Tembarak 4 Kaliabu, Salaman, Kabupaten Magelang telah mencapai usia 6 tahun. Pada milad ke-6 ini, Ponpes Al-Matera 4 Kaliabu ditandai dengan peresmian gedung asrama santri. Dengan selesainya membangun gedung ini, maka akan berlancar kegiatan belajar mengajar para santri. Memperingati milad ke-6 Pondok Pesantren Al-Mukmin Muhammadiyah Tembarak 4 atau Al-Matera 4 Kaliabu, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, ditandai dengan peresmian gedung asrama santri. Selain untuk asrama dan kegiatan belajar para santri, nantinya gedung ini juga digunakan untuk kegiatan ranting Muhammadiyah dan Aisyah Kaliabu Salaman. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir, disaksikan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang dan pengurus Pondok Al-Matera. Pertama saya menyampaikan selamat milad yang ke-6 dan juga sukses atas peresmian gedung ranting Muhammadiyah Aisyah Kaliabu. Semoga dengan peresmian dan milad pondok yang ke-6 Muhammadiyah di Kaliabu, Kecamatan Salaman semakin maju menjadi pondok pesantren favorit untuk Muhammadiyah di Magelang dan sekitarnya. Bapak Ibu, mari putra putrinya gabung untuk pondok nyantri sekolah di Pondok Pesantren Al-Matera 4 Kaliabu ini. Insya Allah putra putri Bapak Ibu akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, juga terampil, sehingga insya Allah akan memiliki masa depan yang cerah, bahagia dunia dan akhirat. Mudir Mahat Al-Matera Syamsuri Adnan mengajak para pengurus pondok untuk selalu bersyukur dan kompak dalam mengelola pondok agar pondok Al-Matera terus maju dan berkembang. Kami titip, dalam arti titip ini karena usia pondok Al-Mukmin Muhammadiyah kampus 4 ini sudah masuk yang 6 dan akan ke 7. Ini bisa bertambah, maka kita bersyukur kepada Allah. Syukur itu bukan hanya dengan alhamdulillah, tetap kita berusaha bersama-sama mensyukuri itu, tetap tafakuh fidin, kemudian al-ittihadu rasikhah. Jadi yang selalu kami bawa para ustadz, para pengelola pondok pesantren Al-Mukmin Muhammadiyah Tembarak kampus 4 ini, para ustadz, para pengurus untuk tetap berpegang al-ittihadu rasikhah, persatuan yang mendalam. Puncak acara milad dimeriahkan dengan penampilan berbagai kesenian oleh para santri seperti hadroh, wayang, tapak suci, tari Nusantara, dan penampilan sata, metode belajar nahwu sorof, serta pembagian hadiah berbagai lomba. Pondok Pesantren Al-Matera 4 saat ini memiliki 105 santri yang berasal dari berbagai daerah. Di usianya yang ke-6 tahun, pondok pesantren ini memiliki gedung dan sarana prasarana yang makin lengkap. Dalam milad yang ke-6 ini, alhamdulillah pondok pesantren Al-Matera 4 sudah ada santri sejumlah 105. Insya Allah kami pimpinan ranting Muhammadiyah Kaliabu selalu ada dan selalu mendampingi untuk kemajuan pondok pesantren Al-Matera 4. Dari mulai sarana dan prasarana,
asrama, ruang kelas, dan lain sebagainya, insya Allah kami siap. Sekarang ini ada 5 kelas, yaitu kelas 7 itu 2 kelas, kelas 8 2 kelas, sementara kelas 9-nya baru 1 kelas. Targetnya besok karena jalan baru minimal 2 kelas, sehingga harus ada ruang kelas baru. Dengan selesainya pembangunan gedung ini, maka akan memperlancar kegiatan belajar mengajar para santri dan gerak langkah Muhammadiyah Aisyah Ranting Kaliabu Salaman akan semakin semarak dan maju. Nurul Abadi, Wanda Mutiasari memberitakan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Musyawarah Daerah ke-21 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Tengah mengusung tema menatar ideologi IMM untuk Jawa Tengah berkeadaban. Musda ini terdapat 3 calon ketua umum dan 26 calon formatur. Setelah melalui serangkaian persidangan dan pemilihan, telah terpilih Ketua Umum DPD IMM Jateng Nia Nur Pratiwi dan 12 formatur terpilih. Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Tengah atau DPD IMM Jateng gelar musyawarah daerah ke-21 IMM Jateng. Musda ke-21 IMM Jateng mengusung tema menatar ideologi IMM untuk Jawa Tengah berkeadaban. Musda digelar di Universitas Muhammadiyah Semarang. Musda ini menjadi forum para kader IMM se-Jawa Tengah untuk merumuskan langkah strategis dalam regenerasi kepemimpinan di IMM Jawa Tengah. DPD IMM Jateng juga menggelar serangkaian kegiatan lainnya seperti diskusi dan seminar yang mendukung pengembangan ideologi IMM. Kegiatan Musda diikuti 21 cabang dan 132 komisariat dengan total peserta 360 orang termasuk dari DPD IMM Jateng. Ya, sebelumnya perkenalkan saya dari Komisariat Psikologi UMP Cabang Banyumas gitu. Untuk harapan di Musda kali ini adalah semoga di Musda tahun 2024 terbentuk pemimpin yang tulus mengayomi IMM dari cabang hingga ke ranting. Musda ke-21 IMM Jateng terdapat 3 calon ketua umum dan 26 calon formatur DPD IMM Jateng. Setelah melalui serangkaian persidangan dan pemilihan, telah terpilih Ketua Umum DPD IMM Jateng pada Musda 21 IMM Jateng tahun 2024, Nia Nur Pratiwi dan 12 formatur terpilih. Ketua Umum DPD IMM Jateng Untung Prasetyo Ilham menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPD IMM Jateng sudah berjuang hingga terlaksananya Musda. Ia berharap semoga terpilih kepemimpinan lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Musda kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa satu kendala apapun. Kita semoga bisa melahirkan keputusan-keputusan yang terbaik, tidak hanya untuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tapi lebih daripada itu kita harap Musda kali ini bisa melahirkan kebermanfaatan untuk persyarikatan umat dan bangsa, sehingga kebermanfaatan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tidak hanya ada di tubuh persyarikatan saja. Lebih dari itu, kita juga berharap semoga pemimpin yang terpilih bisa memberikan warna baru untuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Jawa Tengah, dan lebih dari itu semoga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Tengah terus eksis dan memberikan kebaikan-kebaikan di kancah daerah maupun nasional. Ketua Bidang Riset dan Teknologi DPP IMM Muhammad Akmal Ahsan menyampaikan bahwa IMM Jawa Tengah memiliki beberapa modal yang lebih besar dibandingkan DPD IMM lainnya seperti modal sosial, modal infrastruktur, dan modal intelektual. Dengan semua modal potensi yang dimiliki, menurutnya Musda ini bisa merumuskan IMM Jateng ke depan. Setidaknya ada 3 hal yang bisa ditetapkan, yakni membangun dan menata sistem organisasi, menguatkan politik persatuan, serta memiliki paradigma keberlanjutan. Wakil Ketua PWM Jateng Wahyudi menyampaikan bahwa kader IMM memiliki religiusitas, intelektualitas, dan humanitas yang tinggi, sehingga bisa menjadi modal untuk membangun IMM Jateng yang berkeadaban. Musda IMM Jawa Tengah yang ke-21 ini, kami dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Wahyudi, mengharapkan akan menghasilkan sosok pimpinan yang berkualitas, yang bisa membawa Muhammadiyah Jawa Tengah ke kancah nasional,
memiliki kekuatan jejaring yang kokoh sehingga bisa membangun soliditas baik itu sesama orkom maupun dengan organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Kepala Badan Kesbangpol Jateng Hairudin berharap musyawarah ini menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak hanya untuk IMM, tetapi untuk Jawa Tengah juga. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Sertifikasi pembimbing manasik haji profesional yang digelar oleh Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah diikuti sebanyak 91 orang. Para peserta mendapatkan berbagai materi dari materi dasar, inti, dan menunjang. Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau LPHU PWM Jateng bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji profesional di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah. LPHU PWM Jateng dengan UIN Raden Mas Said Surakarta sebelumnya telah bekerja sama dalam bidang sertifikasi calon petugas haji dan ini menjadi kerjasama kedua kalinya. Sertifikasi pembimbing manasik haji profesional diikuti sebanyak 91 orang dari Jawa Tengah dan luar Jawa Tengah dari Bali, Lampung, dan Kalimantan Barat. Sebagian peserta berasal dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Muhammadiyah Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Peserta akan mendapatkan berbagai materi, diantaranya materi inti, dasar, dan penunjang. Materi dasar terkait kebijakan-kebijakan dari pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi. Materi inti terkait pemahaman fikih haji, baik fikih klasik maupun kontemporer. Dan materi penunjang yakni keterampilan para petugas. Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta Khalilur Rahman menyampaikan bahwa kegiatan kerjasama sebelumnya telah berjalan dengan baik dan menghasilkan lulusan profesional untuk membantu Kemenak. Sejumlah 91 orang insya Allah nanti siap membantu negara, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia yang musim haji 1446 Hijriah. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Ketua LPHU PWM Jateng Muhammad Saidun menyampaikan bahwa saat ini LPHU PWM Jateng memiliki 35 KBIHU Muhammadiyah Aisyah. Dan setiap KBIHU memiliki minimal 1 orang yang sudah tersertifikasi. Berharap seluruh peserta diberikan kesehatan lahir batin, bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan sampai selesai nanti tidak ada yang sakit. Kami sampaikan terima kasih pada UIN Raden Mas Said Surakarta yang berkenan kerjasama dan insya Allah berlanjut sampai nantinya tahun depan juga berlanjut seperti ini. Dan kami sampaikan terima kasih juga ke PWM Jawa Tengah yang men-support untuk kegiatan ini jalan sesuai rencana. Ketua PWM Jateng Tafsir mengapresiasi LPHU PWM Jateng yang telah melaksanakan sertifikasi pembimbing manasik haji profesional dan ia berharap kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun ke tahun akan terus meningkat. Ini penting karena sekarang semua pembimbing haji harus bersertifikat. Nah, hari ini adalah sertifikasi para pembimbing haji profesional. Maka sekali lagi apresiasi untuk LPHU Jawa Tengah. Semoga pelatihan ini bisa berlangsung dengan lancar dan menghasilkan para tenaga profesional di bidang pembimbing haji. Mudah-mudahan ini tidak yang terakhir, tapi akan terus berlanjut karena sudah dari tahun ke tahun dan pesertanya semakin meningkat. Hari ini bahkan melebihi kuota yang mestinya 70, tapi peserta lebih dari 90. Dan tidak hanya dari Jawa Tengah, tapi juga di luar Jawa, mulai dari Lampung sampai Kalimantan. Mudah-mudahan lancar dan berkah. Tim TV memberitakan dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.